Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya di sini di channel Udoboy. Untuk teman-teman semua, untuk para sahabat semua, dalam kesempatan ini saya menyampaikan tutorial atau tata cara mengatasi rasa gugup saat kita berpidato. Nah teman-teman, di tutorial atau video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas mengenai tata cara berpidato. Kali ini saya membahas tata cara mengatasi rasa gugup saat berpidato. Teman-teman, banyak sekali atau tidak sedikit teman-teman atau kita semua kadang-kadang saat kita ditunjuk menjadi atau pihak yang tampil di depan untuk diminta sebagai pihak untuk berpidato, kadang-kadang ada yang belum pernah mengalami atau untuk pertama kalinya mengalami diminta untuk tampil di depan saat berpidato. Pada umumnya mereka yang diminta itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan di acara tersebut, berkaitan tersebut, seperti misalkan ketua panitia, ketua pengurus, ketua perkumpulan, atau di pemerintahan ada seperti kepala, sekretaris, atau wakil, atau yang mewakili baik pemerintahan pusat, daerah, maupun di tingkat terendah seperti di RT ya, kelurahan dan RT juga di tingkat tertentu. Pidato itu penting sebenarnya. Itu harus dilakukan di dalam acara kegiatan apapun, termasuk juga di kegiatan atau acara tidak resmi ya, yang sifatnya mengundang banyak orang. Tentu setidaknya itu harus berpidato. Mungkin istilahnya bukan berpidato, mungkin menyampaikan kata sebutan dan sebagainya, berbagai macam istilah. Tapi intinya itu adalah boleh dikatakan itu dianggap berpidato, teman-teman semua. Baik, untuk langkah-langkah bagaimana mengatasi rasa gugup itu, kita harus pertama-tama harus mempersiapkan diri tentunya. Mempersiapkan diri seperti biasa, fisik, kesehatan, rohani dan sebagainya. Kita juga mempersiapkan ya, meminta kepada panitia acara atau kalau kita panitia, kita sudah mengetahui langkah-langkah. Yang paling penting tema acara. Itu pertama kali harus kita mengetahui adalah tema acara. Harus kita ketahui tema acara, apa-apa yang menjadi judul tema atau acaranya, kegiatannya apa. Kemudian kita di samping tema itu masuk di dalam itu, trik pertama itu kita harus mencatat poin-poinnya itu. Poin-poin itu siapa-siapa undangan yang hadir, seperti video kita yang sebelumnya. Itu yang paling penting, itu persiapkan untuk mengatasi rasa gugup. Kemudian untuk mengatasi rasa gugup kedua, kita berdoa ya. Itu sebenarnya paling penting juga, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan, kelancaran, zikir ya, zikir yang bisa, yang kita mampu ya, yang minimal standar kita mengucapkan niat yang baik, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga pada saat itu sebelum tampil di depan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tentunya kita seperti biasa harus meminta hormat atau memberi penghormatan kepada seluruh undangan yang mungkin kita duduk sejajar di antara undangan. Kita harus mengucapkan, menundukkan kepala untuk meminta izin untuk tampil di depan. Itu harus kita ketahui ya, itu. Kemudian kita tampil di depan, kita santai, kalau kita ada kesempatan kita zikir untuk supaya kita tenang, supaya tidak merasa rasa gugup ya. Kemudian trik yang selanjutnya ya, trik itu trik kedua ya. Trik ketiga, kita itu harus ketika tampil di depan kita harus memeriksa mikrofon yang di depan ya, apakah sudah tepat di mulut kita. Kalau sudah, kita lalu yang trik keempat, kita mengangkat kepala ya. Dalam berpidato itu jangan pernah menunduk, karena kalau menunduk nada suara kita tertahan, teman-teman semua. Jadi harus mengangkat kepala, meninggikan dan memandang. Kemudian trik kelima, setelah itu semua ya,
kita mengeluarkan kertas poin ya, kertas poin yang akan menjadi apa yang kita sampaikan di dalam berpidato tersebut yang akan disampaikan kepada audiens. Kertas ya, kertas kecil, poin-poin ya. Poin ke-6 itu triknya, kita memandang seluruh ruangan dengan percaya diri yang tinggi. Seluruh ruangan, memandang ruangan itu seisi seluruh ruangan ya, bukan memandang para audien, bukan memandang para peserta yang berada di depan. Karena kalau memandang itu, kalau kita tidak biasa, tidak siap, tidak sanggup, biasanya akan menimbulkan grogi. Jadi tidak perlu memandang mereka, pandang saja di bagian ruangan, bagian searah dengan mata kita ya, tidak usah menunduk jadi marah. Kemudian kita mengucapkan seperti biasa salam seperti tutorial kita sebelumnya. Kemudian nada suara kita seusahakan selantang mungkin. Kemudian tidak perlu buru-buru, santai tapi keras. Makanya mikrofon di depan kita supaya nanti menggema dan santai. Kemudian catatan kita sudah mengetahui tata cara bagaimana berpidato, rukun-rukun pidato, dan kita menyampaikan poin itu bertahap, berapi, dengan intonasi yang sangat-sangat menggugah para penonton agar mereka menjadi antusias menyaksikan atau menonton atau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian poin ke-7, ini dalam tutorial video sebelumnya, kita tidak perlu pakai teks. Di sini kita tekankan, saya menekankan, menyarankan, merekomendasikan tidak perlu teks. Kenapa? Karena untuk teks itu kita biasanya kalau kita membaca teks, kalau kita tidak membuatkan atau tidak menuliskan pidato, biasanya kita seperti baru membaca. Jadi ketika membaca nadanya tidak bagus, tidak baik, dan kita akhirnya kecenderungan bosan sendiri membacanya. Jadi lebih bagus kita pidato tanpa teks ya, pidato tanpa teks itu supaya kita interaktif, supaya kita percaya diri tinggi ya. Poin ke-7 ya. Ke-8, usahakan waktunya singkat ya, 15 menit paling lama, karena kita tidak perlu menyampaikan seperti video sebelumnya, kita tidak perlu menyampaikan membicarakan orang lain, menebar kebencian, fitnah dan segala macam. Kita menyampaikan poin-poin apa, kita menyampaikan apa yang kita tahu dengan apa yang kita sampaikan, supaya kita percaya diri sebenarnya. Makanya kita sampaikan 15 menit kalau kita acara resmi. Yang ke-8 ya. Yang ke-9, sebelum kita tutup, sebelum kita pidato itu, sebelum kita tutup, kita mengucapkan penghormatan kepada mereka dan berikan aplaus kepada para penonton yang hadir dan juga seluruh panitia, juga para undangan. Kalau kita misalnya ketua panitia, tapi kalau kita undangan di situ, kita mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada panitia. Itu paling penting, penghormatan kepada hadirin, pada panitia, untuk sebagai rasa penghormatan dan kerendahan hati kita kepada mereka dengan tampilnya kita di pidato saat ini, supaya mereka merasa tersanjung seperti itu. Dan sebelum kita juga mengucapkan permohonan maaf di situ sebelum kita tutup, yang mengucapkan ucapan terima kasih dengan nada suara yang tinggi, intonasi jangan usahakan dengan nada intonasi yang bergelombang. Artinya bukan bergelombang, itu artinya jangan datar, gitu intinya. Jadi gitu ya, itu kira-kira poin mengatasi rasa gugup teman-teman. Dalam kaitan ini teman-teman, kenapa saya menekankan tidak tanpa teks sebenarnya? Mungkin nanti di video selanjutnya nanti kita bahas secara tersendiri, terpisah. Karena untuk supaya kita menggunakan teks itu sebenarnya acara-acara resmi pemerintahan sebenarnya yang ada di misalnya di kepresidenan atau pidato negara, pidato kepala daerah, kepala gubernur, apa semua itu acara resmi. Mungkin hal itu perlu, tapi biasanya pidato itu ditulis oleh sekretaris atau humas atau apa. Mungkin untuk acara resmi protokoler itu perlu. Bagi kita itu tidak masalah. Memang demikian kalau memang itu menjadi kebiasaan. Tetapi kalau menurut pandangan saya, kita bicara tidak rasa gugup di sini, konteksnya di sini adalah
di dalam pidato tanpa teks. Sebenarnya pidato pakai teks tidak gugup pun bisa kalau kita sebenarnya bisa. Cuma alangkah lebih baik pidato tanpa teks. Karena kalau pidato tanpa teks itu sebenarnya kalau kita tahu apa yang kita sampaikan dan kita sudah terbiasa, itu mungkin dengan waktu yang seperti saya sarankan rekomendasi 15 menit, mau 1 jam 2 jam pun tidak akan persoalan seperti dilakukan oleh proklamator kita Pak Bung Karno sebagai orator yang luar biasa menyampaikan pidato tanpa teks ya, orator terbaik. Itu terbiasa karena mereka Bung Karno sudah terbiasa. Jadi kita juga mungkin tidak bisa menyamai Bung Karno, tetapi tidaknya kita mengetahui bahwa pidato tanpa teks itu sangat direkomendasikan. Ya, pidato dengan menggunakan teks sebenarnya bisa, tapi tetap kalau kita tidak terbiasa kita harus melatih. Ya, membaca kembali, kemudian nada-nadanya itu formal. Namun demikian teman-teman semua, pidato menggunakan teks kecenderungannya adalah kadang-kadang tidak semua orang mau berkenan mendengarkan, kecuali kalau mereka yang menyampaikan betul-betul orang yang penting apa yang mereka itu. Mungkin kadang-kadang mereka kecenderungannya itu ngobrol, mungkin memegang handphone atau mengantuk atau dan sebagainya. Itu kecenderungannya pidato menggunakan teks, karena nadanya hampir kecenderungannya itu datar. Makanya itu yang saya sampaikan ya di poin-poin seperti ini ya, kenapa saya merekomendasikan pidato dengan tanpa teks. Ya, kira-kira demikian ya tips bagaimana cara mengatasi rasa gugup saat pidato. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sudah pernah pidato mungkin belum melakukan ini, mungkin bisa memperbaiki. Bagi yang belum, nah ini harus perhatikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti menjadi orator terbaik ya. Saya doakan. Insyaallah. Amin amin ya rabbil alamin. Ya, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.